keluarga keren, kembali lagi di Bincang Relasi bersama saya Meta Tisdia. Kita akan lanjut bahas tema kita hari ini nih, nikah muda boleh nggak sih? Oke, ada banyak pro kontra yang terjadi kalau kita membahas tentang nikah muda. Jadi kemarin tuh saya bikin kuesioner ya, isinya setuju nggak sih dengan nikah muda, terus alasannya apa kayak gitu. Ada 171 responden yang menjawab pendapatnya tentang nikah muda. Itu terdiri dari ada pelajar, ada mahasiswa, dan juga ada orang tua juga di situ. Dari hasil kuesionernya itu 110 orang itu memang menjawab tidak setuju nikah muda, tentang nikah muda nggak setuju. Ada juga 52 orang menjawab nggak masalah tuh dengan nikah muda, jadi netral gitu. Dan ada juga 7 orang menyatakan setuju dengan nikah muda nih. Banyak sekali alasan yang mendasari ini. Jadi banyak alasan disampaikan, ada alasannya karena satu tuntutan sosial, kemudian ada alasan ekonomi, paling banyak alasannya adalah karena merit by accident. Jadi ada MBA di situ. Kemudian ada yang menjawab alasannya menghindari zina, menyempurnakan ibadah seperti itu. Ada juga mengikuti tren dan lain-lain. Itu banyak. Ada yang bilang karena sudah jodohku, gitu. Terus karena sudah siap. Ada yang menjawab seperti itu juga. Jadi banyak alasan di sini. Nah, gimana nih menurut Bu Nindya dan Hasbi alasan-alasan kayak gini? Mungkin Bu Nindya dulu ya menanggapi alasan yang terjadi tentang nikah muda ini. Alasan yang mana ini? Alasan yang nggak Banyak setuju dulu soalnya. deh. Hah? Alasan yang nggak setuju Nggak deh. setuju. Kalau Mhm, nggak setuju mungkin kalau kita ngobrol di psikologi ya mhm. tentang mau menikah atau tidak akhirnya. Itu kita lihat dulu kan ke belakang keluarganya. Ya semua aja ya, saya rekap jadi Langsung satu rekap ya. aja deh. Bagaimana tanggapan-tanggapan itu? Kita bisa lihat dulu dari keluarganya. Bagaimana komunikasi ayah ibu ya. Dia lihat nggak komunikasi ayah ibunya. Mungkin bagi orang-orang yang setuju oke nggak masalah. Mhm, Dia punya figur orang tua yang harmonis-harmonisin aja tuh. oke. Orang tuaku kayaknya Aman oke-oke gitu aja ya. sampai sekarang, Mhm, sama anak-anak juga oke, komunikasi juga oke, bercandaan juga iya, saya pernah melihat mama papa pelukan, cuman oke nggak masalah. Jadi untuk menikah kayaknya oke deh, mhm. siap. Itu juga bisa. Atau juga yang nggak setuju, enggak nikah itu ribet. Taunya papa mamanya nggak pernah ngobrol. Oke. Ya, kayak broken home itu bukan cuman keluarga cerai ya, tapi orang tua nggak ngobrol di rumah itu tuh juga udah broken gitu loh. Jadi dia ada tapi nggak ada sebenarnya ya. Serumah tapi tak bersama Oke. gitu kan ya. Satu di mana, satu di mana. Itu juga bisa kita lihat dari situ alasan-alasannya. Nah, yang kemudian menghindari zina. Nah itu. Ya, apakah kita memang harus menikah di usia muda untuk menghindari Menghindari zina? zina. Padahal ada apa ya istilahnya proyeksi lain atau eh istilahnya apa ya? Bukan pelampiasan ya, pengalihan ya. Mhm. Kalau tidak menikah kan masih seperti teman-teman genre tadi juga ada planning-planningnya. Ketika memang kamu tidak mau menghindari zina, ketika kamu mau menghindari zina, apakah harus menikah? Padahal ada kegiatan lain yang mungkin tidak melulu membicarakan tentang apa namanya pernikahan. Mhm. Ada misalnya masih hobi olahraga atau masih mau buka bisnis dan lain sebagainya itu masih banyak, ya. Memang mungkin alasannya menghindari zina dan lain sebagainya. Ya itu kalau misalnya kita lihat tadi di usianya sudah pas, kemudian secara finansial semuanya sudah siap dan sudah mengetahui betul-betul bagaimana nanti kelanjutan hidup setelah menikah, ya silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau hanya udah deh menghindari zina nggak usah nggak apa-apa. Mungkin nggak di tengah jalan dia cerai. Bisa aja. Iya, tiba-tiba KDRT di tengah, dulu menghindari zina aja kok. Tapi Di ternyata tengah-tengah, dia ketemu yang iya, lain dia ya. agamanya bagus kok. Kita lihatnya agamanya bagus, tapi kita tidak mendalami calon pasangan kita. Mhm. Mentalnya seperti apa, bagaimana keluarganya dulu, bagaimana dia diperlakukan, dia punya trauma atau enggak. Mhm. Akhirnya terjadi KDRT dan lain sebagainya. Nah, udah nih, akhirnya mohon maaf, jadi janda duda juga muda. Udah Setelah janda duda muda lagi dia mau bilang apa? Biar menghindari zina, saya nikah lagi deh. nikah lagi. Padahal mungkin traumanya belum selesai nih. Mhm. Dia menikah lagi, ya toh. Dia akan membawa traumanya ini terus akhirnya nggak selesai-selesai. Jadi Akhirnya lingkaran hidupnya ya. berantakan sendiri. Kemudian yang karena ini sudah jodohku. Apakah suami kita, istri kita sekarang kita jodoh kita? Belum tentu, Kita nggak belum tahu. tentu kan. Kita nggak tahu tiba-tiba selesai di tengah jalan dia meninggal duluan atau kita meninggal duluan kita nggak tahu juga. Kita bisa beralih lagi. Mhm, baik.
yang namanya alasan ya, saombo-ombone alas aja ombo alasan gitu ya. Mesti akan mencari suatu pembenaran bagaimana bahwa ini Setuju. bisa kok gitu dengan alasan-alasan yang dia bangun. Silakan aja. Tetap Oke. pada saya juga tetap pada pendirian saya bahwa kalaupun mau menikah silahkan ditelisik lagi lebih dalam. Siapin dulu intinya Iya, gitu ya. betul secara apapun itu karena banyak kebutuhan yang ada di Nah, sana. itu tadi Bu Ninia menyatakan bahwa, ya nek nanti pas di nikah ada KDRT atau apa. Nah, Mm-mm. sebenarnya kadang kan anak-anak muda zaman sekarang itu kan gejolak hormonalnya itu kan tinggi ya, Bu, ya. Betul. Jadi perasaan jatuh cinta itu Mm. sangat-sangat tidak terkontrol dan ketika dia sudah merasakan jatuh cinta, ketika dinasehati semacam apapun dia nggak akan mendengarkan kita, begitu. Nah, sebenarnya kalau secara ada nggak, Bu, secara psikologis itu ketika berpacaran, itu kan yang keluar hanya bagus-bagusnya aja kan. Betul. Kita bukan menjadi jati diri kita sesungguhnya. Mm. Aku harus terlihat jadi pahlawan nih, apalagi yang cowok biasanya Mm. kan, aku harus yang jadi yang terbaik nih, kelihatan maco, kelihatan pinter, kelihatan bagus-bagusnya ada di depan cewekku atau sebaliknya kayak gitu. Nah, biasanya kapan sih Bu orang ini akan bisa memunculkan apa ya? Ketok asli nih kayak gitu Mm-mm. tuh biasanya ada nggak saran misalkan kalau pacaran ya jangan baru kenal sebentar langsung nikah itu kan Ya, kita nggak tahu aslinya itu dengan ada mudahnya saran menyerahkan ada diri ya. saran nggak nih Bu? Kebanyakan tuh pernikahan itu identik dengan urusan kasur ya. Mhm, Mohon maaf ya, betul mungkin Mbak, ini terlalu kasar tapi saya bilang kebanyakan menikah itu hanya orang itu hanya melihat urusan kasur dan dapur. betul. Udah. Ketika itu sekelilingnya nantilah bisa dipikir nanti padahal yang Dirujauin ya. nantilah ini adalah sesuatu hal yang penting sebenarnya melebihi dari segala itu. Nah, kapan orang bisa memunculkan perilaku aslinya? Biasanya memang setelah menikah semuanya akan terlihat aslinya kan siapa sih kayak gini nggak Hasbi kalau misalnya teman-temannya lah atau Hasbi sendiri ada cewek nih tak kenalin dulu buat oh dia senengnya sepedaan nih misalnya aku juga beli sepeda deh biar bisa sepedaan sama dia paling nggak kan kita nyamain hobinya biasanya kan gitu Iya oh nggak dia sih? suka apa aku jadi kayak yang dia suka supaya dia bisa nerima aku. Mhm. Ya biasanya kalau mau deketin cewek Nah, nanti iya. dicari tahu dulu kesukaannya terus Heeh. Observasi ya. iya Iya betul itu kan biasanya. Terus biasanya bertahan-tahan diri untuk menjadi orang lain gitu kan ya. Sebenarnya ini bukan aku banget. Nah justru ketika memang teman-teman mulai jatuh cinta, terus teman-teman mulai nyaman ya dengan pasangannya atau nantinya ini akan merana, oh ini aku mau menikah dengan dia. Justru itu sudah bisa memunculkan keasliannya di depan. Ya itu ketika aku bisa menjadi diri sendiri dengan orang yang selama ini bersama aku mungkin pacaran atau yang lain sebagainya. Ketika aku sudah bisa menjadi diri sendiri, ya harusnya itu yang dinikahi malahan. Iya, betul. Berarti kita sudah tahu kan? Berarti kita sudah tahu bahasa Jawanya apa ya? Aten-atenan. Ya, Aten-atenan. aten-atenane. Apa ya? Laden-ladenane. Hmm, Kita sudah tahu watak tabiatnya, kebiasaannya. Oh, kalau dia marah, dia dia itu penyelesaiannya banting begini. piring deh. Gimana caranya nih kalau misalnya nanti kita sebagai pasangannya kalau dia marah nggak banting piring lagi deh, tapi dia bisa meredamnya dan mengalihkan ke hal yang lain. Misalnya dialihkan dengan komunikasi berdua. Nah justru yang seperti ini di awal sebelum menikah itu yang harus dicari supaya lebih tahu bagaimana nanti akhirnya selama pernikahan. Nah ini kadang yang kita mikirnya pernikahan itu nggak apa-apa deh, kayak coba-coba dulu deh. Ya, Tengah-tengah itu gagal, dia. oke lah nggak masalah gitu. Yang penting sekarang aman dulu lah. Aku udah hamil nih, nantilah Dulu gampang. deh gitu ya. Padahal yang namanya pernikahan ya kita mikirnya kan sakral kan, satu untuk seumur hidup. Tidak bisa ditukar ya. Ya begitu. Bukan kayak barang gitu Ya ya. justru makanya sangat disarankan ketika memang mulai berpacaran, mulai untuk berkenalan dan itu tahapnya serius ya. Kalau mau coba-coba mending semua temenan deh. Ya, betul. Jangan pakai kata pacar deh karena itu mengikat ya. Kayak aku kan pacarmu terus so what gitu. Ya, Ya. betul. Itu Kan dia. ini. Kalau ada Kadang, ikatan itu yang susah kadang-kadang ya. merayu perempuan pun juga, ayo dong berhubungan. Kan aku pacarmu, kamu sayang nggak sama aku? Mending kalau memang coba-coba, Sayangmu mana semua, nih? ya semuanya dibuktikan dengan kasur kan, semua Betul. akhirnya kan, akhirnya ranahnya ke sana semua. Saya nggak tahu kenapa itu menjadi hal yang akhirnya membuat para wanita-wanita ini ya udahlah aku sayang sama kamu makanya aku menyerahkan semuanya. Tapi Begitu. janji ya nanti kamu Iya sama aku ya. betul. Kamu jangan tinggal. Oh enggak, aku enggak akan ninggalin kamu. Blar gitu. Ketika dia udah kerja, akhirnya ketemu teman kerjanya, akhirnya oh kok lebih oke nih. Iya, Kayaknya aku ternyata nikah ya. sama yang ini aja deh.
Ya kita kan nglarani atine anak wong. Oke, berarti bisa dibilang kalau sebagai anak muda nih mungkin Hasbi juga bisa sampaikan ke teman-teman atau yang mendengarin kita di sini, kenal dulu lah semua tipe orang dulu gitu Ya ya, Bu, ya. betul. Cari yang memang kamu banget, yang memang bisa ibaratnya kamu butuh orang kayak gimana sih, kamu tuh orang gimana dulu, kenal dulu, baru cari orang yang bisa sama kamu, kayak Iya gitu. dan tuntutan sosial itu ya juga ya Heeh, tadi, benar, ada kalau tuntutan sosial di sini. tuntutan sosial tuh kayak gini loh, kayaknya kalau nggak punya pacar tuh kayak nggak laku, aku tuh nggak Mhm, cantik, aku tuh nggak ganteng gitu. betul. Padahal justru kalau kita itu high quality jomblo ya, Mhm, akhirnya yang akan kalau kita bisa mengupgrade diri itu yang mendekat nanti akhirnya yang high quality juga benar, gitu kita loh. malah jadi yang bingung Heeh, milihnya ya. iya makanya akhirnya orang bisa melihat bahwa oh bagus nih, kualitasnya bagus nih. Kan kalau beda ya, orang mencari pacar sama orang mencari pasangan untuk hidup sebenarnya kan lain sebenarnya. Nah itu yang perlu dihindari dari kata-kata manis ya, akhirnya udah deh pacaran aja deh kan kamu sayang nggak sih ya kayak gitu-gitu. Berarti cewek itu harus pintar menjaga telinganya dari rayuan-rayuan Oh ya tapi sih. laki-laki juga loh sekarang perempuan juga banyak yang Oh iya, iya ya? wow iya nggak Hasbi? Iya Iya. kan Iya. ya banyak loh kalau dilihat sekarang kan kayak korbannya tuh kebanyakan perempuan ya. Enggak juga, Enggak laki-laki juga. juga ada yang banyak jadi korban PHP, Benar-benar setara gitu ya sekarang. korban ditinggal akhirnya ya kan. Oke, kalau Hasbi sendiri tadi kan, sudah kita tahu banyak alasan tuntutan sosial, ekonomi, ada MBA di situ, menghindari zina, ikut tren, dan ada yang sudah yakin banget nih dia jodohku. Kalau tanggapan Hasbi sendiri gimana nih menghadapi alasan ini? Atau mungkin Hasbi, pernah menghadapi orang yang kayak gini caranya gimana nih Hasbi sendiri? Oke, Mbak. Kalau dari itu tadi ada 171 responden ya. Saya di golongan yang tidak setuju sebenarnya untuk nikah muda, tapi tidak menyalahkan juga mereka yang nikah muda dalam keadaan siap. Mhm, Artinya kan kalau dewasa kan nggak terikat dengan umur, betul. kalau menurut asumsi saya. Tapi kan yang perlu diperhatikan lagi adalah kesiapan tentang fisiknya, kesiapan dari si wanitanya untuk mengandung dan laki-lakinya nanti. Kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu, ya gimana? Karena memahami manusia, memahami orang itu susah ya, Mbak. Betul. Ada yang wah pengen banget nikah, udah dikasih tahu ini nanti kalau nikah itu pertimbangannya banyak banget tapi masih ngeyel kan. Kita juga nggak bisa ngapain juga. Udah biar urusannya. Kalau saya sebagai genre saya cuman berperan gimana nanti saya mengedukasi teman-teman saya supaya mereka di usia muda ini menjadi usia yang benar-benar produktif, benar-benar melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat dulu. Benar-benar melakukan kegiatan yang nantinya di pernikahan mereka betul-betul siap. Jadi untuk alasan zina, menghindari zina, untuk alasan apa tadi Mbak? Ada ikut Ada tren, ada ekonomi juga itu dikesampingkan dulu mhm, biar nggak malah nambahi masalah. betul Jadi benar. menghindari masalah tujuannya tapi malah Malah dengan ketemu menikah masalah malah lagi menambah ya. masalah lagi. Bener banget itu. Nah, ini biasanya nih Bu Nindya dan Hasbi, akar dari segala permasalahan itu kan biasanya masalah ekonomi ya Bu ya. Jadi ini biasanya kadang orang nggak lihat itu, begitu banyak ada kesiapan sosial yang harus disiapkan, ekonomi, finansial di sini, mental, banyak Hmm. banget di situ. Nah, ini kira-kira kalau masalahnya ada di perjodohan gimana nih Bu Nindya? Jadi posisi si anak ini dipaksa atau sudah dipersiapkan jodohnya ini gimana nih Bu menghadapi hal-hal yang seperti ini Bu? Kalau dipaksa kan berarti nggak sah ya pernikahannya. Mhm, Harusnya ya. harusnya ya Harusnya karena pernikahannya nggak sah ya kalau dipaksa ya. Perjodohannya ini dengan orang yang seperti apa dulu ya, ya. Kita lihat dan sebenarnya ya kita tinggal di lingkup eh, harus nurut mama papa, harus nurut ayah ibu, harus nurut bapak ibu. Pokoknya kalian akan hidup enak ketika nurut sama bapak ibu. Tapi ketika nanti akan terjadi apa-apa di tengah jalan, Bapak Ibu kemana? bapak ibu mana? Yang jalanin siapa dong? Iya, makanya itu. Saya rasa teman-teman masih punya apa ya, asertif, masih punya ketegasan untuk menolak. Kalau memang itu dijodohkan dan balik lagi kayak tadi, usianya siap dan dia sendiri siap, Mhm, ya silahkan, nggak apa-apa dilanjutkan. Tapi dalam perjodohan itu pun saya sarankan untuk tetap mengenal satu dengan yang lain sebelum menikah. mhm, Karena kadang kalau perjodohan balik lagi masalah ekonomi. betul. Kan nggak jarang kan misalnya aduh daripada ini kayaknya utangku bisa selesai deh sama yang Ya itu benar. gitu kan. Kemudian anaknya dinikahkan gitu aja. Terus kemudian masalah
kayaknya udah usianya deh, kayaknya harus dijodohkan, udah didapetin aja sama temennya, anaknya temennya atau yang lain, tapi nggak saling mengenal. Akhirnya anaknya disakiti juga, ya sudah terlanjur, ya sudah enggak apa-apa, diterima Piye aja. meneh gitu Heeh. ya, akhirnya kata Tapi kuncinya karena keluar. kondisinya yang laki-laki mungkin atau perempuannya finansialnya bagus, udahlah nggak usah cerai daripada terseok-seok, biasanya kan seperti itu. Sarannya tetap akan untuk mengenal satu dengan yang lain. Oke, jadi tetap harus Ya, saya dikenal dulu. selalu bilang juga sama teman-teman, banyak teman-teman saya yang belum menikah di usia sama seperti sekarang atau di bawah usia 30-an gitu. Sempat ada yang tanya, apa aku menurunkan standar ya Mbak? Maksudnya kok aku nggak dapet jodoh ya? Kok aku nggak dapet. Loh, nggak dong, nggak gitu dong. Maksudnya gini, ketika memang belum ada yang mendekat ya memang mungkin belum ada yang dapat yang pas gitu ya. Kenapa kita harus menurunkan standar, kalaupun di standar kita yang sekarang nanti akhirnya yang high quality juga yang akan mendekat ke kita. Makanya jangan terburu-buru Menurun. karena tuntutan sosial tadi ya, karena tuntutan sosial kalau belum menikah tuh kayaknya kok udah tua belum menikah kenapa ya, kok ini Apa yang salah nih? Heeh, terus ada lagi tuh berita dosanya bapak ibunya apa ya? Kok Nah, anaknya iya, nggak sampai nikah? Dulu kan bawa-bawa gitu ya. ya. Semuanya dibawa-bawa. Maka ya memang atau mau perjodohan maupun tidak memang harus dikenalkan secara lebih detail. Oke. Bagaimana kepribadiannya harus kenal, keluarga besarnya harus kenal. Dan harus tegas ya semuanya. Dan Entah laki-laki entah perempuan. jadi Harus di bisa sini berani juga itu. jangan nggak cuma melihat dari anaknya, si orang tuanya pun juga harus mengerti hal ini juga ya. Karena Betul. kadang Ya. anaknya nggak pengen itu, tetapi orang tuanya yang maksa. Jadi edukasi ke orang tuanya pun juga harus Ya, dilakukan gitu betul. ya. Melihat dari sisi banyak hal kayak gitu. Oke, kalau langkah-langkah yang bisa dilakukan dulu nih, kalau sebagai genre nih Hasbi, apa aja yang udah atau pengen dilakukan untuk supaya angka nikah muda ini nggak tinggi atau nikah dini, nikah muda ini nggak banyak terjadi di kalangan kita di Wonogiri khususnya. Karena kan baru disorot nih kemarin. Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa dilakukan kita gitu sebagai anak muda kamu nih ya? Gimana Hasbi? Bagi sebagai anak muda di Wonogiri yang notabene kita melihat bahwa pernikahan dini di Wonogiri khususnya di tahun kemarin saya pernah membaca di salah satu surat kabar bahwa banyak sekali pengajuan dispensasi nikah yang disebabkan oleh hamil duluan, hamidun nih Mbak Meta. Yun. Nah, berarti kan yang jadi permasalahan kita adalah anak-anak muda, remaja-remaja kita di Wonogiri ini kan kurang begitu memahami tentang kaitannya seks. Mohon maaf ini tanda kutip. Jadi mereka hanya melakukannya sebatas untuk kesenangan, jadi untuk melampiaskannya saja. Mungkin di Wonogiri kita perlu banyak melakukan edukasi terhadap generasi remaja terkait kesehatan reproduksi terlebih dahulu. Karena nanti kemudian akan berlanjut gimana mereka akan berpikir nantinya untuk menikah benar-benar siap. Dan juga nanti kemarin kan saya dengar di genre ada program relasi itu, Iya, remaja lawan stunting. benar yang lagi happening ya Iya, sekarang lagi ya. happening itu. Itu kan juga menjadi salah satu upaya-upaya kita generasi muda untuk menekan angka pernikahan dini, karena untuk mencegah stunting itu sendiri kan kita harus benar-benar menjadi orang tua yang sehat supaya anaknya nanti menjadi anak yang sehat juga. Betul. Oke, jadi edukasinya perlu dimaksimalkan ya. Iya. Jadi kadang emang banyak banyak banget yang remaja tuh nggak mau tahu, kadang cuma apa ya, kurang dikasih tahu, tapi juga nggak mau tahu gitu. Nah itu yang susah di situ. Gimana pendekatannya kepada sesama teman-temannya supaya hal ini tuh nggak terjadi. Kehidupan setelah menikah itu kayak gimana? Mungkin anak-anak tuh nggak mikirin di situnya Ya, ya Bu betul. Nindya ya. Jadi yang penting pesta pernikahannya ini tak Mm-mm. siapkan dengan matang. Ya. Kehidupan setelah menikah nggak tahu nanti gimana. Kalau ke pesta pernikahan mending, kadang tuh gini, yang penting aku sama itu. Ya kalau Oh nggak ya, sama ya kan biasanya gitu. Kalau nggak sama itu aku nggak mau. Jadi pokoknya aku harus nikah sekarang sama dia. Kadang tuh cuma mikir di situ kan, nggak mikir sebenarnya dia nanti kalau udah nikah kayak gimana, betul masih sekali suka ya. nongkrong apa enggak kayak gitu. Oke, terus kalau misalkan Ibu Nindya kan ini kalau sudah terlanjur nikah muda karena kasus tadi Hasbi bilang Hamidun gitu, saran apa yang bisa dilakukan? Misalkan dia terlanjur nih, terus gimana? Sebenarnya kan nggak mau, tetapi terlanjur. Apa yang mesti dia lakukan atau support sistemnya tuh harus seperti apa terhadap si anak ini? Kebanyakan ini yang dituntut adalah perempuan ya, Mm-mm. karena posisinya nanti laki-laki yang penting cari nafkah. Nah, Betul. kebanyakan kan seperti itu. Kalau kita sudah membicarakan untuk hamil duluan ya, maka ini semuanya harus berperan ya antara suami istri yang terlanjur menikah muda karena
hamil duluan dan lain sebagainya. Berjodohan kan juga bisa. Yang perlu dicari adalah yang pertama bagaimana mereka memahami tentang perkembangan anak. Betul. Sudah terlanjur nih, kita nih, udah hamil, udah nikah nih. Setelah nikah kita mau apa? Anak-anaknya mau dibawa kemana? Pendidikannya yang mau kita berikan itu seperti apa? Terus nanti ketika kita sudah jalan jadi suami istri, oke kamu mau kerja apa? Saya mau kerja apa? Ketika nanti pekerjaannya itu sudah oke, nanti jadi kita membuat planningnya, ya mungkin itu agak apa ya jadinya, harusnya planningnya dulu sebelum menikah, tapi ya sudah karena ini sudah ada jalan di sini, kita bikin planningnya setelah menikah. Memang terlambat, tapi itu lebih baik daripada kita tidak memplanning sama sekali ya. Masalah pendidikan anak, kemudian nanti kalau anaknya lahir, ya kan, paling cepat adalah biasanya kan itu kan biaya lahiran ya. Berarti kita mau carinya di mana dulu nih? Caranya Mau ngeboti orang tua dulu, apa kita mau gimana? Nah, dan ini semuanya harus berperan. Nah, kuncinya yang laki-laki juga harus siap dulu. Kadang perempuannya ya wes lah terima-terima aja ya udah hamil ya mau gimana gitu kan. Ya sudah gitu jalan. Nah, kadang yang nggak disadari adalah kesiapan dari bapaknya ya. Dari segi aku jane cek pengen dolan wis kudu duwe anak kayak gitu. Aku sebenarnya masih pengen sekolah, aku harus nyambi cari kerja dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang ayah itu siap dengan keluarganya, ketika seorang laki-laki itu siap, oke, sekarang aku punya keluarga, maka tanggung jawabku dia tahu tanggung jawabnya A, B, C, D, E, aman keluarganya. Dia bisa membawa istrinya, oke nggak ada masalah. Tapi ketika si laki-laki ini tidak siap, maka dampaknya akan sangat banyak sekali. Entah dari itu mungkin KDRT, istrinya mungkin marah-marah terus, akhirnya pernikahannya tidak sehat, akhirnya anaknya juga bisa lahir stunting dan lain sebagainya ya. Kita bisa lihat itu. Nah, kalau memang sudah terlanjur, ya silahkan berplanning. Langsung berplanning Ya ya. langsung. Seperti Nggak pendekat harus bisa nanti dulu dewasa deh gitu ya. nunggu anaknya lahir, nggak bisa. Harus Karena saat itu juga. ketika anak mau lahir aja kamu harus periksa juga. Terus kemudian biaya lahiran. Iya kalau nggak prematur. Kalau prematur nambah biaya lagi. Iya kalau nggak sesar. Kalau sesar nambah biaya lagi. Ya sudah silahkan, ya sudah terlanjur silahkan dipikirkan sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Nanti kalau sudah lahir sekolahnya mau kayak gimana? Parentingnya model seperti Iya apa? parentingnya mau seperti apa? Terus kita bapak ibunya mau jadi bapak ibu yang seperti apa? Mau mendengarkan anak kah atau mau ya yang penting kita jalan aja lah, perkara nanti aku masih mau dolan, kamu mau dolan ya terserah aja. Jadi asal cuman menikah aja gitu. Jadi Ya. anaknya Mbah ya. Ya enggak konsep gitu kan, itu juga bisa. Oke, Mau oke. dititipin, nah silakan berplanning kalau memang sudah terlanjur. Berarti Mas memang kalau sudah terlanjur ya harus satset desdes langsung berplanning, Iya, langsung pikirkan dan kalau misalkan bingung tidak tahu harus kemana, cari pertolongan sesegera betul. mungkin. Misalkan kita bisa Segera cari cari psikolog tahu. gitu ya, atau cari orang yang dipercaya untuk bisa memberikan nasihat gitu. Jadi jangan jangan tutup kuping, tutup telinga gitulah ya, Karena harus banyak terbuka. akhirnya yang kita bilang siap pun ya, kita bilang siap pun ketika mempunyai anak, terus oke trennya anaknya sekarang tuh TK harus bisa baca, TK harus bisa Iya, ini. iya, oke. Dia lesin segala macam. Di kelas 2 kelas 3 anaknya mogok nggak mau sekolah. Anak saya kenapa ya Bu ya? Mhm. Itu udah kejadian lagi. Makanya kalau memang benar-benar kalian mau betul-betul memutuskan untuk menikah ya, silahkan siapnya itu sampai ke sana. Begitu juga dengan kehidupan sosial. Kan menikah kita nggak cuma menikah, ada arisan RT-nya ya Mbak ya. Ada nanti kalau misalnya tetangganya meninggal, ya toh, Ya, harus layat apa enggak layat, kayak gitu. Misalnya kondangan ya. kondangan kayak gimana, harus prewangan dan lain sebagainya. Itu kan Betul. juga termasuk di Siap lingkup ini. nggak Nah, dengan menghadapi jadi itu? ya memang banyak yang siap menikah mungkin, tapi tidak siap berumah tangga. Betul. Mau punya anak tapi tidak siap jadi orang tua, itu juga banyak sekali. Mhm. Maka silahkan berplanning semuanya. Benar sekali. Harus terbuka seterbuka apapun itu ya Betul. sebelum melakukan ucap janji itu Mm. ya, sehidup semati katanya. Baiklah, luar biasa tema kita hari ini banyak sekali hal-hal yang semoga ini membukakan wawasan dari teman-teman semua, keluarga keren dimanapun berada. Yang terakhir ini Bu Ninia dan Hasbi, boleh dong kasih closing statement untuk kita semua di sini. Siapa dulu nih? Hasbi dulu aja ya. Silakan Hasbi. Nikah muda boleh nggak sih? Closing statement dari Hasbi. Baik Mbak Meta. Jadi diskusi kita kali ini saya menyimpulkan bahwa nikahlah dalam keadaan siap. Artinya kalau kita muda juga siap juga tidak saya salahkan, tapi kita juga harus berpikir untuk ke depan. Banyak hal yang harus kita pikirkan mulai dari berkeluarga, mulai dari
bagaimana perekonomian nanti, dan yang paling penting adalah anak-anak kita nanti, begitu Mbak Wita. Jangan sampai melahirkan generasi yang itu ya. Saya cuma kepikirannya gini, jangan sampai nanti anakku akan bilang menyesal dilahirkan di dunia ini. Saya cuma berharapnya itu sih. Kita semua bisa memikirkan itu dan akhirnya punya perencanaan yang terbaik untuk keluarga kita gitu. Terima kasih Hasbi, Bu Nindya, closing statementnya boleh? Menikah itu bukan hanya urusan kasur dan dapur ya, tapi juga komitmen. Yang paling penting adalah komitmen. Itu karena kita seumur hidup, komitmen dan juga sosial masyarakat. Jadi silahkan, benar kata Hasbi, kita harus siap apapun itu supaya apa? Kita bisa akhirnya menciptakan keluarga yang sejahtera dan akhirnya juga melahirkan anak-anak kalau diberi sama Tuhan ya. Karena kalau pemahaman kita kan menikah bukan hanya karena mau punya anak. Ya, kalaupun nanti akhirnya tidak punya anak ya sudah, kita akan tetap menikah gitu. Tetap bersatu sampai tua. Kalau nanti diberikan rezeki, kita diberikan anak oleh Tuhan, maka anak-anak yang akan kita lahirkan, yang akan kita besarkan itu berkualitas juga, dan kemudian sehat jasmani dan rohani, juga sehat mentalnya. Amin. Terima kasih banyak Bu Ya, Nindya dan Hasbi sama-sama Mbak sudah Mita. berkenan hadir di sini berbagi bersama dengan keluarga keren yang mendengarkan dimanapun berada. Jangan kapok ya kalau nanti keundang di sini lagi. Siap. Kita ngobrol-ngobrol lagi lebih asik lagi. Baik keluarga keren, pernikahan itu bukanlah sesuatu yang sepele. Tadi kalau Bu Nindya sempat mengatakan itu bukan ajang coba-coba, bukan wahana permainan yang kalau bosan udah deh ditinggal aja nanti balik lagi kalau udah kangen kayak gitu. Pernikahan itu suatu hal yang agung, yang sakral, ada ikatan yang kuat di dalamnya, ikatan cinta yang besar. Ketika seseorang menikah, dua insan bersatu, dua keluarga bersatu, itu ya kamu belahan jiwa aku, gitu. Seperti itu. Jadi nggak main-main banget di sini. Jadi pastikan kita siap. Perencanaan yang tepat itu membangun keluarga yang jadi keluarga yang hebat. Jadi, ayo bangun relasi, rencana keluarga asik supaya keluarga kita menjadi tempat yang ternyaman untuk kita berpulang. Dan akhirnya saya Meta Tisya harus pamit undur diri dari Bincang Relasi di episode Nikah Muda Boleh Nggak Sih? Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya pamit, terima kasih. Dadah.